Ada satu sosok yang tidak menjual mimpi. Ia tidak menawarkan kekayaan, tidak menjanjikan percintaan, tidak pula menebar janji kosong. Namun namanya tetap hidup ribuan tahun, dan ajarannya menyentuh miliaran manusia hingga hari ini. Dialah Sang Buddha. Kalau kita melihat perjalanannya dengan kacamata modern, ia tampak seperti seorang strategis kehidupan yang luar biasa. Apa yang ia lakukan begitu sederhana namun dalam. Ia menemukan luka paling besar manusia, lalu menawarkan jalan penyembuhan. Sang Buddha tidak datang dengan rayuan. Ia tidak berkata, "Ikuti aku, maka kau akan kaya." Ia juga tidak berkata, "Ikuti aku, maka cinta dan keberuntungan akan datang padamu." Ia hanya menyampaikan satu kebenaran mendasar. Ada penderitaan. Penderitaan memiliki sebab. Penderitaan bisa diakhiri, dan ada jalan menuju akhir penderitaan itu. Inilah inti ajarannya. Sebuah jawaban hidup yang sederhana, tapi mampu menembus pertanyaan terdalam setiap manusia. Namun Sang Buddha tidak serta-merta berbicara kepada kerumunan orang banyak. Ia tahu suara massa mudah berubah. Maka ia memilih mendekati orang-orang yang benar-benar siap mendengar. Pertama, ia menemui 5 sahabat lamanya, para petapa yang dulu berjuang bersamanya dalam laku keras. Kepada merekalah ia menyampaikan khotbah pertama, memutar roda Dhamma. Lalu datang pula Sariputta dan Moggallana, 2 pencari kebenaran besar yang kemudian menjadi murid utamanya. Saat mereka bergabung, semakin banyak orang menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam jalan ini. Dari lingkaran kecil itulah, ajarannya mulai mengalir luas ke masyarakat. Sang Buddha juga tahu, satu kalimat tidak bisa menyentuh semua orang. Setiap hati datang dengan luka yang berbeda. Maka cara berbicaranya pun selalu disesuaikan. Bayangkan 3 orang duduk di hadapannya. Seorang pemikir, seorang pemimpi, dan seorang yang lelah. Kepada pemikir yang ingin bukti, ia berkata dengan logika, "Segala sesuatu lahir karena sebab. Bila sebab ada, akibat pun muncul. Penderitaan lahir dari keinginan yang tak terkendali. Jika keinginan dilepaskan, penderitaan berhenti." Kepada pemimpi yang menginginkan gambaran, ia berkata, "Bayangkan api unggun. Selama kayu ditambahkan, api menyala. Tapi jika kau berhenti menambahkannya, api padam dengan sendirinya." Begitulah penderitaan, ia padam bila bahan bakarnya berhenti. Dan kepada seorang yang letih dan putus asa, ia hanya berkata lembut, "Tenanglah, mulailah dengan 1 napas. 1 napas penuh kesadaran cukup untuk membuka jalan menuju kedamaian. 3 orang, 3 bahasa, 1 kebenaran." Itulah kebijaksanaan komunikasi Sang Buddha. Bukan hanya apa yang ia katakan, tapi bagaimana kata itu sampai ke hati pendengarnya. Sang Buddha juga tidak menunggu orang datang kepadanya. Ia sendiri yang berjalan ke desa, ke pasar, ke hutan. Ia menemui orang-orang di tempat mereka hidup dan berjuang. Hidupnya menjadi pesan yang bergerak. Dhamma tidak hanya tinggal di gulungan naskah, tetapi hidup dalam langkahnya, dalam senyumnya, dalam tatapannya yang penuh kedamaian. Yang membuat ajarannya abadi adalah bahwa Sang Buddha tidak pernah memaksa orang untuk percaya. Ia tidak berteriak, tidak menyombongkan diri, tidak menuntut pengikut. Ia hanya berkata sederhana, "Datanglah, lihatlah sendiri." Dan justru karena itu, orang percaya dengan tulus. Kepercayaan lahir bukan dari paksaan, tetapi dari pengalaman langsung. Seperti mata air jernih, ia tidak perlu memanggil, namun siapapun yang haus pasti akan datang, karena air itu sungguh menghilangkan dahaga. Kebenaran sejati tidak butuh iklan, tidak memerlukan rebranding, tidak bisa ditelan waktu. Karena ia selalu menjawab pertanyaan yang sama. Mengapa kita menderita? Dari ribuan tahun lalu hingga hari ini, pertanyaan itu tetap ada di hati manusia. Dan jawaban yang ditinggalkan Sang Buddha tetap relevan.
ada jalan untuk melepaskan penderitaan. Jalan itu bukan sekadar teori, tapi pengalaman nyata yang bisa ditempuh setiap hati, setahap demi setahap. Sebuah pengalaman yang membebaskan jiwa. Jika kita melihatnya dari sudut pandang modern, Sang Buddha seakan seorang ahli strategi kehidupan. Ia menemukan masalah terdalam manusia, menawarkan solusi sederhana, menyentuh hati orang yang tepat, berbicara sesuai pendengar, berjalan mendatangi mereka, menjaga suaranya tetap rendah hati, dan meninggalkan warisan yang tak tergoyahkan. Sang Buddha tidak menjual mimpi. Ia hanya menunjukkan jalan keluar dari penderitaan. Dan karena kesederhanaan itulah, namanya tetap hidup, bahkan berabad-abad setelah ia tiada.